Record mulai. Silakan Pak Rinto Widayat untuk mempresentasikan di uji komprehensif ini terkait dengan beberapa hal yang memang sudah dipersiapkan. Silakan Pak Rinto dimulai. Ya Pak, ini langsung saya share screen gitu ya Pak? Ya, silakan di share screen dari awal sampai. Oh iya Pak, ini dipresentasikan gitu ya Pak? Bentar-bentar saya siapkan. 20 menit untuk kurang lebih, terus nanti kita lanjutkan diskusi ya Oh iya sampai Pak, ya. antara 30 sampai 40 menit nanti. Monggo. Ya, Pak. Ini untuk LK1.1 saya Pak. Ini saya bacakan jenis permasalahannya pedagogi, literasi dan numerasi. Masalah yang diidentifikasi kurangnya minat siswa di dalam teori pengetahuan pembelajaran PJOK di dalam kelas. Analisisnya, indikator siswa tidak pernah bertanya pada guru, sebab ketika ada materi di kelas siswa mudah merasa bosan. Dampaknya siswa kesulitan untuk menjawab pertanyaan dari guru. Yang kedua, permasalahannya kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran berdiferensiasi di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru. Terus ini siswa putri kurang antusias dalam materi pelajaran atau praktik di lapangan. Indikator saat pengarahan siswa kurang memperhatikan arahan dari guru. Sebab keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana olahraga di sekolah. Tampaknya siswa mudah mengeluh sehingga mempengaruhi teman-temannya. Terus membangun relasi hubungan siswa dan orang tua siswa. Hubungan antar guru, orang tua siswa masih kurang dan terbatas. Indikator orang tua sibuk bekerja, sebab orang tua kurang memperhatikan perkembangan putra-putrinya di sekolah. Dampaknya kepribadian siswa menjadi lebih labil karena kurang perhatian dari orang tua. Pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Teori olahraga di kelas, siswa merasa kurang menarik dan mudah bosan. Indikator peserta didik tidak semangat dan aktif mengikuti pembelajaran dan kebanyakan diam saat ditanya kembali tentang materi yang dipelajari. Sebab ketika teori di kelas, siswa malas mengerjakan soal tertulis. Dampaknya siswa banyak bercanda atau kurang serius dalam proses pembelajaran. Terus yang kelima, materi terkait literasi numerasi advance material miskonsepsi HOTS. Pembelajaran PJOK yang belum berbasis HOTS. Indikator pengetahuan guru tentang HOTS masih minim. Sebab pembiasaan siswa dengan soal HOTS masih HOTS baik ketika sedang ulangan harian atau PTS ataupun PAS. Nampaknya kurangnya pelatihan tentang materi terkait literasi numerasi advanced material miskonsepsi HOTS. 6. Pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Kurangnya dukungan dan perlengkapan teknologi inovasi dalam pembelajaran PJOK. Indikator siswa kurang menguasai dan tidak teliti dalam pengamatan melalui media teknologi. Sebab keterbatasan fasilitas teknologi yang dimiliki sekolah. 4. Dampak siswa kurang mengenal tentang dunia olahraga. Ya. Ini yang berikutnya, eksplorasi penyebab masalah. Ini masalah yang diidentifikasi, rendahnya penguasaan keterampilan siswa kelas 4 SD Negeri Kilonan 3 terhadap materi senam lantai. Ini kajian literaturnya saya bacakan yang bagus saja, ini tentang Madiono, pengertian senam, maaf, ini yang muhajir saja.
Senam lantai adalah satu dari rumpun senam sesuai dengan istilah lantai, maka gerakan-gerakan bentuk pembelajaran dilakukan di lantai. Nah, ini untuk analisis eksplorasi masalah, penyebab masalah. Berdasarkan identifikasi masalah dan kajian literatur, maka penyebab masalahnya adalah kurangnya literasi guru dalam mencari informasi dari berbagai media guna menambah pengetahuan pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. 2. Guru kurang memahami pembelajaran berbasis pendekatan saintifik. 3. Belum optimalnya mengajar dengan bantuan alat peraga ataupun media pembelajaran gambar, poster, MMT, video, dan lain-lain. Ini untuk wawancaranya, salah satunya saya baca dari Ibu Puji Rianti, guru wali kelas 4. Sebelum mengajar, berikan teknik dan teori pada anak-anak terkait dengan istilah-istilah yang kiranya sulit atau penting. Untuk wawancara salah satunya. Terus masalah yang identifikasi masalah yang kedua, rendahnya minat siswa kelas 4 SD Negeri Kliwon 3 terhadap pembelajaran senam lantai. Ini kajian literaturnya saya bacakan yang Roentgens 2014. Hubungan antara minat dan pembelajaran sangat erat. Semakin menarik minat seorang siswa dalam suatu topik tertentu, semakin ingin dia belajar tentang topik itu. Ini analisis eksplorasi penyebab masalahnya. Berdasarkan identifikasi masalah dan kajian literatur, maka penyebab masalahnya adalah belum optimalnya keaktifan siswa saat pembelajaran berlangsung, kurangnya pemahaman gerak dalam aktivitas senam lantai meskipun materi sudah disampaikan kepada siswa. Jika siswa kurang memahami manfaat dari aktivitas senam lantai, kurangnya rasa memiliki lingkungan sekitar terhadap fasilitas sekolah. Hasil wawancaranya dengan kepala sekolah, salah satunya dampak negatif dari teknologi terhadap peserta didik sangat besar, seperti penggunaan handphone atau HP yang tanpa pengawasan dari orang tua, kurangnya perhatian orang tua atau keluarga terhadap peserta didik pada saat berada di rumah. Pola pikir dan karakteristik siswa yang berbeda-beda, rendahnya dan kurangnya dukungan dari sekitar atau lingkungan terhadap pendidikan siswa. Terus berikutnya yang ketiga, masalah yang diidentifikasi, kurang adanya kerjasama yang dibangun antar kelompok sehingga tingkat kegagalan tinggi disebabkan anak tidak terbantu dalam proses pembelajaran. Ini kajian literaturnya, saya bacakan satu yang ini Thomas ini. Kerjasama adalah kelompok yang terjadi di antara makhluk-makhluk hidup yang kita kenal. Ini analisis eksplorasi penyebab masalahnya. Berdasarkan identifikasi masalah dan kajian literatur, maka penyebab masalahnya adalah guru belum optimal dalam menyisipkan pendidikan karakter kerjasama peduli saling membantu di setiap pembelajaran. Guru belum optimal dalam menerapkan proses pembelajaran dengan berkelompok untuk meningkatkan interaksi sesama siswa, rasa tanggung jawab, dan mandiri. Ini salah satu hasil wawancaranya, saya bacakan satu. Dari Bu Nurmaya, teman sejawat, tanamkan kepada siswa tentang pentingnya sifat peduli bersama teman dalam proses pembelajaran. Tinggalkan sifat acuh tak acuh dalam membantu teman. Masalah yang keempat yang diidentifikasi, kurang optimalnya interaksi antara guru, siswa, dan orang tua sehingga menyebabkan kegagalan yang tinggi dalam proses pembelajaran. Kajian literaturnya salah satunya Sudirman AM 2012, pengertian interaksi edukatif dalam pelajaran adalah proses interaksi yang disengaja sadar akan tujuan, yakni untuk mengantarkan anak didik ke tingkat kedewasaannya. Eksplorasi penyebab masalahnya, analisisnya. Berdasarkan identifikasi masalah dan kajian literatur, maka penyebab masalahnya adalah guru belum optimal dalam memanfaatkan grup WA untuk menjadi sarana sharing dengan orang tua dan memberi umpan balik. Guru belum optimal dalam melaksanakan program Anjang Sana terhadap siswa yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Jika orang tua kurang terlibat dalam kegiatan pembelajaran, 4. Orang tua terlalu sibuk bekerja sehingga kurang peduli terhadap perkembangan anak. Itu. Terus masalah yang diidentifikasi yang kelima, dalam proses pembelajaran kerja
pembelajaran saya belum menerapkan model pembelajaran secara utuh. Pembelajaran sering saya lakukan dengan model pembelajaran konvensional sehingga belum bisa dilihat hasil pembelajaran secara otentik, belum saintifik, dan penerapan LK secara benar. Selain itu, prepare atau persiapan materi sebelum mengajar dirasa sangat kurang atau terburu-buru. Ini kajian literaturnya, Pak Roman. Model pembelajaran Group Investigation GI adalah salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri ya materi segala sesuatu mengenai materi informasi pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia. Misalkan dari buku, pelajaran. Terus ini untuk wawancaranya saya dari ini Marlinda SPDD teman sejawat. Pemanfaatan model pembelajaran discovery perlu dilaksanakan secara bertahap dan perlahan. Anak-anak dituntun untuk menemukan inti pembelajaran. Terus ini analisis eksplorasi penyebab masalahnya berdasarkan identifikasi masalah dan kajian literatur, maka penyebab masalahnya adalah guru belum sepenuhnya menjadi fasilitator, tetapi masih menjadi pusat pembelajaran bersifat masih menjadi guru sentris. Guru belum optimal dalam menerapkan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik siswa. Jika guru merasa nyaman dengan metode yang sudah bisa disampaikan tanpa menggunakan teknologi. Yang keenam, dalam proses pembelajaran di kelas terjadi kesalahan yaitu penggunaan media cetak gambar namun gambarnya kurang menarik pada anak, gambarnya terlalu kecil dan anak mengalami kebingungan maksud daripada gambar tersebut. Ini hasil eksplorasinya, kajian literaturnya ini saya bacakan Risa Moninda. Ini media poster adalah media yang menyajikan informasi dalam bentuk visual untuk mempengaruhi dan memotivasi siswa yang melihatnya. Hasil wawancaranya dari Bu Samsiah, SPD teman sejawat saya. Media gambar selain jelas dan harus berwarna akan lebih menarik minat anak-anak. Terus analisis eksplorasi penyebab masalahnya. Berdasarkan identifikasi masalah dan kajian literatur, maka penyebab masalahnya adalah guru belum optimal dalam menggunakan media yang sesuai dengan materi dan karakteristik siswa. Guru belum optimal dalam menyampaikan materi-materi pembelajaran yang sudah dimodifikasi dalam bentuk gambar maupun poster pembelajaran. Mungkin itu yang terus. Ini hasil eksplorasi masalah. Ini hasil eksplorasi masalah. Peserta didik kurang mampu melakukan senam lantai. 2. Kemampuan motorik siswa yang berbeda sehingga perlakuan yang berbeda agar dalam pembelajaran tidak monoton. Jika siswa tidak percaya diri saat mempraktikkan senam lantai. Akar penyebab masalahnya, model pembelajaran kurang inovatif khususnya pada penyampaian teknik dasar senam lantai. Mas Rianto, mohon maaf langsung ke masalah terpilih dan selanjutnya. Masalah terpilih dan untuk penentuan solusi sampai rencana aksi, monggo. Oke. Masalah terpilihnya, rendahnya tingkat keberhasilan peserta didik dalam mempraktikkan senam lantai. Terus siswa kurang antusias dalam materi praktek pelajaran senam lantai. Terus itu saja. Terus ini ini dibaca semua atau yang analisis alternatif solusi aja Pak ini? Alternatif solusi aja langsung. Oh iya. Ini langsung menyampaikan rancangan pembelajaran berbasis PBL dan strategi pembelajaran inovatif menggunakan TIK.
dan pemberian motivasi supaya peserta didik tidak takut untuk melakukan penerapan model PBL. Diharapkan mampu menjadi alternatif solusi dalam memecahkan masalah rendahnya motivasi belajar siswa pada praktek mata pelajaran PJOK materi senam lantai guling depan. Berikut saya sajikan beberapa kelebihan dan kekurangan dalam model PBL. Ini kelebihannya. Satu, membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan barunya yang bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Terus dua, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Tiga, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Empat, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran peserta didik. Ini untuk kekurangannya, manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Bahwa membutuhkan cukup waktu untuk persiapan pembelajaran. Jika tidak semua materi pembelajaran bisa diterapkan dengan model ini. Terus, satunya lagi, melakukan video conference bersama siswa agar pembelajaran lebih menarik dan membantu siswa lebih bersemangat. Siapkan materi berupa video pembelajaran yang lebih fokus pada setiap gerakan posisi tangan, kaki, gerakan push up-nya. Menyiapkan indikator penilaian push up dan sit up ini. Membagikan video hasil praktik siswa yang kurang benar, kemudian memberikan waktu siswa untuk mengamati, kemudian mempersilahkan siswa menanggapi posisi serta gerakan push up di video tersebut. Terkait HOTS, pemanfaatan TPAC, ICT, serta penggunaan model belajar PBL. 4. Bekerja sama dengan pembimbing belajar di rumah orang dewasa atau mengoreksi gerakan push up learning. Setelah siswa melihat video bahan ajar dari guru, siswa mempraktikkan dan memvideokan gerakan push up dan diawasi oleh pendamping belajar dengan memberikan indikator penilaian agar siswa terpicu dan bisa fokus pada permasalahan. Guru menilai dan mengevaluasi video praktik siswa. Seperti itu. Rencana aksinya, Mas? Oh, langsung rencana aksi ya, Pak? Ya. Siap. Ini RPP saya, Pak. Terus ini untuk kompetensi intinya kurang lebih sama seperti yang lain. Ini untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ini memahami berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani, latihan kekuatan push up, ini dan sit up tentunya, Pak. Menganalisa berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani, latihan kekuatan push up dan sit up. Ini sama sebenarnya. Terus mempraktikkan aktivitas latihan daya tahan jantung dan paru, respiratory untuk pengembangan kebugaran jasmani, mendemonstrasikan latihan kebugaran jasmani gerak push up, mempraktikkan latihan kebugaran jasmani gerak push up dan sit up gitu, Pak. Terus tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami dan menganalisis berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani, latihan kekuatan push up dan sit up. Peserta didik dapat memahami, menganalisis berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani, latihan kekuatan. Peserta didik dapat mendemonstrasikan dan mempraktikkan hasil analisis gerak berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani, latihan kekuatan push up dan sit up. Materi pembelajarannya, video gerakan push up sit up, konseptual, cara melakukan gerakan push up sit up, prosedural, gerak push up dan sit up, metakognitif, memahami, menganalisis sekaligus dapat mempraktikkan gerakan push up dan sit up.
Model pembelajarannya ini PBL, pendekatannya scientific learning, metode tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Terus media alat pembelajarannya ini video push up pemula di dinding, terus video push up yang perempuan itu pakai lutut, terus video push up laki-laki atau push up sempurna, terus video gerakan sit up. Fasilitas alat atau bahan pembelajarannya ruangan, karena saya mengambilnya di dalam ruangan, terus stopwatch, peluit, laptop, dan HP. Terus langkah-langkah pembelajarannya, deskripsi kegiatannya, orientasi. Guru membuka ini membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa, terus disiapkan satu-satu, terus melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa, mengabsen, mengajak berdinamika dengan tepuk kompak atau lagu nasional yang relevan, guru menanyakan keadaan kondisi siswa, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, guru memberikan pretest tentang materi kebugaran jasmani. Persepsinya, guru menyampaikan materi pelajaran kebugaran jasmani serta mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan kehidupan nyata serta pengalaman peserta didik. 2. Mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan materi sebelumnya. Motivasinya, guru memberi motivasi kepada peserta didik baik mengenai hasil pretest maupun terhadap persiapan peserta didik menghadapi materi hari ini. 2. Guru menanamkan nilai moral dari sikap positif saat proses pembelajaran berlangsung. Ini orientasi peserta didik kepada masalah mengamati atau kegiatan literasi. Peserta didik diminta mengamati video dan gambar gerakan push up laki-laki maupun perempuan yang sudah di-download. 2. Setelah mengamati dari semua video dan gambar menggunakan laptop sekolah, kemudian peserta didik berpikir kritis dan bekerja sama dalam menganalisis permasalahan yang muncul. Terus mengorganisasikan peserta didik kepada masalah menanya, literasi. Peserta didik diberi stimulus atau rangsangan untuk memutuskan perhatian pada materi melalui pertanyaan rangsangan yang berkaitan dengan materi. Misalkan dari soal pretest yang dikerjakan tadi apa ada yang susah, terus mendengar peserta didik mendengar sedikit pembukaan penjelasan materi oleh guru, siswa membaca buku, mengamati peserta didik kembali mengamati gambar yang sudah yang guru kasih per kelompok dan menjelaskan gambar tersebut. Terus mengumpulkan informasi, guru memberikan LKPD kepada siswa, peserta didik melakukan pemanasan dalam gerakan dinamis lari-lari kecil di tempat, melompat sambil tepuk tangan. 3. Gerakan berdiri, tangan lurus ke atas, kaki dibuka selebar bahu, bungkukkan badan, telapak tangan menyentuh lantai, badan sedikit-sedikit dimajukan, dan dilanjutkan bermain gerobak sorong untuk melatih kekuatan otot tangan. 5. Menyuruh seorang peserta didik laki-laki dan perempuan mempraktekkan gerakan push up. 6. Guru mengimbangi peserta didik secara berpasangan. 7. Guru menyuruh seluruh peserta didik mempraktekkan gerakan push up secara bergantian dengan pasangannya dan menghitung jumlah push up teman yang melakukan. Terus communication, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, ini komunikasi. Salah satu peserta didik menyampaikan proses kegiatan hari ini secara lisan kepada teman-temannya. Peserta didik menyampaikan manfaat kegiatan yang dilakukan secara lisan terhadap teman dan guru. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik, ini kreativitas. Peserta didik bertanya tentang hal yang belum dipahami dan guru menjawab atau mengajukan pertanyaan kepada peserta didik lainnya. Kedua, peserta didik menganalisa masukan tanggapan dari teman dan guru memberi pengetahuan terkait pembelajaran. Penutup, pendinginan yang dipimpin oleh salah satu siswa yang didampingi oleh guru, beberapa permainan yang bersifat gerakan pendinginan. 2. Guru melakukan refleksi tentang kegiatan yang dilakukan. 3. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran. 4. Guru membagikan soal kepada siswa sebagai bentuk pelaksanaan post-test.
5. Guru memberikan siraman rohani dan motivasi tentang pentingnya pendidikan karakter dalam proses pembelajaran sehingga menjadi kangen narasi yang berimpact dan berimpact. Guru memberi penjelasan materi pertemuan berikutnya. 7. Peserta didik beserta guru menyanyikan lagu nasional atau lagu daerah. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan memberi salam. Terus ini penilaiannya, bentuk penilaiannya notes, instrumen penilaiannya lembar observasi sikap, terus penilaian pengetahuan, pilihan ganda, instrumen penilaiannya soal peserta kunci jawaban, rubrik penilaian keterampilan, bentuk penilaiannya praktik, instrumen penilaiannya rubrik, terus remedial, siswa yang belum tuntas berdasarkan analisis hasil penilaian diberikan kesempatan mempelajari materi yang belum dipahami dan dilanjutkan dengan penilaian remedial. Siswa yang sudah tuntas diberikan materi lebih HOTS sesuai dengan materi yang telah mereka pelajari. Ini soal-soal pretestnya dibaca tidak, Pak? Tidak usah. Oh, iya. Tidak usah, lanjut aja. Ini soal pretestnya, terus ini untuk program remedialnya. Ini untuk pengayaannya peserta didik telah mencapai di atas KKM diberikan pengayaan dengan langkah sebagai berikut. Peserta didik mencapai nilai lebih dari 75 diberikan materi masih dalam mencakup KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Yang B, siswa yang mencapai nilai kurang dari diberikan materi melebihi cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Terus instrumen penilaian sikap. Ini sikap yang menjadi fokus penilaiannya adalah kerjasama, tanggung jawab, disiplin, sportivitas, dan menghargai pendapat teman. Dalam pelaksanaan penilaian sikap, guru menggunakan lembar pengamatan atau observasi sebagai instrumen penilaian dengan cara menconteng atau checklist atau silang di bagian tabel karakter yang diharapkan. Ini instrumen penilaian pengetahuan post-test. Kurang lebih seperti ini. Skor 3, jawaban diuraikan dengan lengkap, baik dan benar. Skor 2, jawaban diuraikan dengan baik, benar, tapi tidak lengkap. Skor 1, jawaban kurang benar. Ini jumlah skor yang diperoleh ini 100%, 100 nilainya 100. Terus instrumen penilaian keterampilannya yang dimulai adalah capaian optimum. Ini skor 4 dilakukan semua tahapan dengan sangat baik dan benar. Yang 3 dilakukan 3 tahapan dengan benar, dan seterusnya ini sampai hanya melakukan 1 yang benar saja ini. Ini berikut cara push up yang benar. Tidurlah tengkurap, telapak tangan menyentuh lantai, arahkan pandangan ke depan. Ini terus kedua kaki lurus ke belakang, angkat tubuh dengan tumpuan kedua tangan, tubuh dan lutut diangkat, turunkan kembali dengan cara menekuk siku. Lakukan berulang kali dan berhati-hati jika telah beristirahat dan lelah, beristirahatlah sebentar. Ini untuk sit up, sikap awal tidur terlentang, kedua lutut ditekuk serta kedua siku ditekuk, diletakkan di belakang kepala. Tapi ini untuk anak SD tangannya saya bebas ini, tidak di belakang kepala. Terus badan diangkat dalam posisi duduk, kedua lengan tetap berada di belakang kepala. 4 gerakan tersebut dilakukan berulang-ulang selama 30 detik. Selanjutnya semakin lama semakin ditambah ulangannya. Ini jumlah skornya 100 ini. Terus bahan ajarnya ini. Ini dibaca tidak, Pak? Cukup. Oh ya. Sudah itu, Pak. Sudah ini, Pak. Ini tinggal soal-soalnya. Sudah komplit ya semuanya ya? Ya, Pak. Baik, saya kira tadi sudah kayak penulisan itu yang mungkin perlu saya saya kasih koreksi kepada Mas Rinto. Ya, Pak.
kan tadi ada tulisan kardiorespiratori. Nah, ini. Anda agak sulit mengucapkan, terus tadi ada Karena ada spasinya tadi, Pak. nah kayak gitu harus sudah familiar ya di Iya, di kehidupan guru PJOK itu udah iya, Pak. familiar. Iya. Termasuk penulisan misalkan ini push up, sit up, itu push up, sit up itu termasuk kardiorespiratori itu bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Bahasa Inggris, Pak. Nah, kalau bahasa Inggris nanti cetak miring, jadi memang Oh iya, Pak. Iya, iya. secara catatan ilmiah gitu biar nanti mudah untuk Iya, ini iya, Pak. bahasa Inggris ini udah meskipun sudah sudah familiar di bahasa kita sehari-hari. Iya. Terus berikutnya termasuk tadi penulisan HOTS dan TPEC. Oh Ya, iya. HOTS-nya itu ya HOTS langsung sama gitu ya. Nanti kalau HOTS ada T terus S kecil nanti enggak maknanya lain. Oh Kan iya, itu Pak. singkatan ya, singkatan HOT itu singkatan. Apa Iya. singkatan? Ngerti nggak Mas? Singkatannya itu Higher Order Thinking Skill. Nah, itu harus dikuasai ya. Jadi itu singkatan. Kalau TPEC, Feedback-nya itu technological, pedagogical, konten, Noel, gitu, Pak. knowledge, knowledge ya. Ya silakan. Nanti ini udah bahasa familiar di pembelajaran, Iya, Pak. HOTS, TPEC. Nah, iya, Pak. kalau ditanya itu kalau di rencana aksi sampean yang mana yang menunjukkan high order thinking skill-nya di mana? Yang hot itu Hit-nya, yang hot-nya. siswa itu, Pak, ditanya terus untuk memecahkan suatu Ya, tadi masalah saya itu. sudah melihat Anda sudah memasukkan itu dan detail tadi. Kalau Iya. yang TPEC mana kira-kira yang TPEC? Ya itu, Pak, siswa disuruh menonton video atau poster atau apa itu, terus itu termasuk feedback ya, Pak? Ya, jadi pendekatan terkait dengan penerapan teknologi IT. Iya, Pak, teknologi ya, Oke. teknologikal itu. Oke, saya kira Mas Rinto sudah cukup tadi sudah komplit. Hanya saja nanti Iya. disempurnakan lagi Ini nanti terkait dengan disempurnakan, diupload lagi gitu, Pak? tata tulis ya. Ya nanti kan ininya yang diupload kan ini apa rekaman ininya ya. Artinya Oh iya. Anda ada usaha upaya untuk perbaikan karena ini dasarnya untuk nanti PPL Anda lah. Oh iya, Pak. Nanti Jadi untuk supaya yang ini PPL nanti juga tetap layak. disempurnakan ya, Pak, ini berarti? Iya. Nah, untuk Iya, PPL iya. nanti lebih pas lagi, tidak ada revisi-revisi lagi. Oh siap, Pak, siap. Saya kira itu Mas Rinto, nanti tolong disampaikan ke teman-teman kita isoma dulu. Oh iya, Pak. Terus nanti jam 1 saya akan ada seminar dulu ya. Nanti yang berikutnya, giliran berikutnya dimulai jam 2. Oh berarti ini sementara off, nanti di jam 2 ya, Pak? Saya Nah, umumkan nanti ke teman-teman. jam 2 kita mulai lagi nanti. Oh iya, siap, Pak. Gitu nggih, kasih tahu teman apa yang giliran berikut. Kita istirahat sampai jam 2 gitu. Oke, Pak. Oke, oke. Nggih, Siap. matur nuwun. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.